di lingkup ASEAN. Silakan diskusikan dengan teman kelompok kalian. Nah, nanti kalian akan presentasi di depan. Satu orang dari satu kelompok. Nanti presentasi di sini di depan. So, silakan diskusi dulu. Ayo, ada diskusi. Ya, sudah selesai ya. Diskusinya sudah selesai. Sekarang silakan presentasi di depan dari kelompok 1 dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan manfaat atau keuntungan MEA bagi negara Indonesia. 1. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 2. Membuka lapangan pekerjaan. 3. Memudahkan penjualan barang dan jasa khususnya di lingkup ASEAN. 4. Meningkatkan kreativitas masyarakat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, tepuk tangan buat Rizka. Bagus sekali Rizka. Rizka dari kelompok 3. Silakan ke depan Desi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan manfaat atau keuntungan MEA bagi negara Indonesia. 1. Meningkatkan kesejahteraan. 2. Membuka lapangan pekerjaan. 3. Memudahkan penjualan barang dan jasa khususnya di lingkup ASEAN. 4. Meningkatkan kreativitas masyarakat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Desi. Tepuk tangan buat Desi. Nah, sepertinya sudah mulai jenuh. Coba kita tepuk-tepuk dulu ya. Kalau tepuk 1 nanti bunyinya seperti ini. Ya, bisa ya? Kalau tepuk 2, hey. Oke, hey. Tepuk 3. Nah, ke kiri. Nah, mulai. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 2, 3. Nah, seperti yang sudah kita pelajari kemarin, banyak sekali cenderamata dari negara-negara ASEAN. Nah, ini bisa kalian lihat di depan. Nah, ini cenderamata ini kemarin kan bisa ditempel di dalam kulkas, di pintu kulkas. Kenapa bisa menempel di dalam kulkas atau di pintu kulkas? Karena ada magnetnya. Kemarin kita sudah belajar tentang benda magnetis dan non magnetis. Selanjutnya kita akan belajar tentang medan magnet. Apa itu medan magnet? Coba dibaca yang keras. Medan magnet itu adalah daerah atau wilayah yang dipengaruhi oleh gaya magnet. Nah, medan magnet ini tidak dapat kita lihat, tetapi dapat kita gambarkan. Besar medan magnet itu tergantung pada kekuatan magnet. Nah, untuk memperjelas tentang medan magnet, kalian akan menonton video. Silakan kalian tonton videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Masih semangat kan belajarnya? Hari ini kita masih belajar tema 5, subtema 3, muatan pelajaran IPA. Materi yang akan dipelajari hari ini adalah gaya dan manfaat medan magnet. Gaya magnet. Gaya tarik-menarik atau tolak menolak antara dua magnet terjadi karena di setiap magnet terdapat medan magnet. Silakan kalian catat. Medan magnet adalah daerah di sekitar magnet yang masih dipengaruhi oleh gaya magnet. Medan magnet tidak dapat dilihat,
namun dapat dijelaskan melalui pengamatan pengaruh magnet pada benda lain, misalnya serbuk besi. Untuk lebih jelasnya, kita simak video berikut ini. Nah, nanti kalian akan melakukan percobaan ini. Perhatikan dulu videonya ya. Nanti setiap kelompok akan melakukan percobaan. Serbuk-serbuk besi yang dibentuk ini dengan sendirinya akan membentuk garis-garis. Garis-garis ini disebut dengan garis gaya magnet. Garis-garis gaya magnet yang terbentuk di sekitar magnet itu menunjukkan medan magnet. Itu garis-garisnya itu nanti itu adalah medan. Garis gaya magnet. Garis-garis gaya magnetik selalu keluar dari kutub utara magnet dan masuk ke kutub selatan magnet. Garis-garis gaya magnetik tidak pernah saling berpotongan dengan garis-garis gaya magnetik lain yang berasal dari magnet yang sama. Daerah yang garis-garis gaya magnetiknya rapat menunjukkan medan magnetik yang kuat. Sedangkan daerah yang garis-garis magnetiknya kurang rapat menunjukkan medan magnetik yang lemah. Nanti kalau garisnya rapat itu berarti gayanya kuat. Tapi kalau Berikut ini pola garis gaya magnetik. gayanya lemah. Pola garis pada magnet tunggal. Dan lihat pola garisnya itu. Pola garis pada dua magnet dengan kutub yang berbeda. Dan pola garis pada dua magnet kutub yang sama. Garis gaya magnet selalu keluar dari kutub utara menuju ke kutub selatan. Manfaat medan magnet. Dalam kehidupan sehari-hari, medan Nih, magnet perhatikan manfaatnya. dimanfaatkan Manfaat untuk medan magnet itu untuk apa? mengambil benda-benda logam, penunjuk arah pada kompas, mendiagnosa penyakit dalam tubuh, atau yang disebut dengan MRI. Peralatan yang menggunakan elektromagnetik, telepon, bel listrik, motor listrik, katrol listrik, speaker atau pengeras suara, dan pintu lemari X. Sampai di sini dulu materi kita hari ini. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di lain kesempatan. Terima kasih. Wassalamualaikum. Nah, itu videonya tadi kalian sudah tonton, sudah lebih jelas sekarang ya tentang apa itu medan magnet. Nah, sekarang kalian akan buktikan dengan percobaan. Silakan kalian lakukan percobaan tentang medan magnet. Nah, nanti hasil dari percobaan yang kalian lakukan akan ditulis dalam bentuk laporan yang disediakan dalam LHPD yang akan dibagikan setelah kalian melakukan percobaan. Nah, ini untuk percobaannya ada kertas, terus magnet juga. Ini ada magnetnya itu dua kutub, kutub utara dan kutub selatan. Terus ada serbuk besi. Ini serbuk besi. Ya, satu kelompok satu ya.
Ya. Tuh, tambah lagi, tambah lagi. Tambah lagi. Jadi gitu terus. Ya. Ketuk. Ketuk. Nah, itu. Sudah terlihat garisnya tuh. Bisa. Nah, ini sudah terlihat kan garisnya? Ya. Nah, ini yang disebut dengan medan magnet. Nah, ini rapat ini menunjukkan gayanya yang kuat, gaya magnet yang kuat. Kalau yang renggang ini berarti medan magnetnya lemah. Dan ini garis-garis ini selalu menuju ke kutub utara. Ini kan magnetnya dua kutub ya, jadi bentuknya seperti ini. Ini kutub utara dan kutub selatan. Tadi kalian sudah melakukan percobaan tentang medan magnet. Selanjutnya, silakan tulis hasil percobaan kalian pada RKPD yang disediakan ya. Ini ada 2 kegiatan pada RKPD ini. Yang pertama tentang tadi, yang kedua yaitu tentang hasil percobaan kalian. Silakan kerjakan RKPD-nya ya.
3M itu apa? Yang pertama, menjaga jarak, mencuci tangan, menjaga jarak, memakai masker. ya. Kalau keluar dari rumah jangan lupa memakai masker. Dalam wirausaha itu kalian harus berperilaku jujur. Misalkan kalau kalian melakukan jual beli, kalian harus jujur, disiplin, dan selalu meningkatkan tentang kreativitas kita ya. Selalu tingkatkan kreativitas kita. Nah itu saja untuk pembelajaran kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.